Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yengki Charlie itu Yengki India Zulu. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat di kesempatan kali ini. Nah, kali ini kita akan nge-review lagi sebuah SWR ya dari Surcom SW102 ya. Kalau kemarin kita udah nge-review yang SW103, sekarang kita coba yang SW102. Ini lebih lengkap ya teman-teman, ini lebih lengkap daripada yang kemarin. Karena untuk yang ini sudah ada frekuensi kantornya, sehingga kita bisa tahu HT kita mancar di frekuensi berapa ya. Meskipun mungkin nanti kita tes yang nggak ada layarnya, nanti kita tes karena ini bisa VHF UHF, sehingga bisa menjangkau radio-radio yang nggak ada layarnya. Nanti dia frekuensinya berapa akan terdeteksi teman-teman ya. Oke. Nah, sebelum kita review, kita ngopi dulu ya teman-teman. Nah, ini kita kopi hitam tanpa ampas nih. Hitam udah saya saring ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nikmat banget. Oke teman-teman. Ini adalah Surcom yang memang sudah banyak sih yang review ya. Tapi buat teman-teman semua ya, ini Surcomnya pakai konektor N ya. Sehingga Anda harus membeli dua buah konektor tambahan yang nantinya mungkin kalau konektor Anda itu bukan konektor N, maka Anda harus memberikan dua ini ya. Dari konektor N ini ke konektor PL. Ya, ke konektor PL seperti ini. Oke teman-teman, ada dua macam PL, ada yang bergerigi semua atau yang seperti ini. Itu sama aja ya, yang penting dua-duanya bisa dipakai. Oke, langsung kita review barangnya. Keep stay tune, jangan kemana-mana. Oh ya, sebelum kita bahas, Anda bisa langsung beli aja di Rumah HT buat teman-teman yang ada di Jogja. Langsung ke Rumah HT untuk mendapatkan barangnya. Oke teman-teman, segera kita unboxing untuk Surcom SW32 ini ya. Kita unboxing. Nah, ini dia barangnya teman-teman ya. Ini dia barangnya. Kita buka, ini seperti ini. Ya, ini dia Surcom SW102. Jadi ini sudah bisa dicas juga teman-teman ya. Ini ada USB micro. Kemudian di sini konektornya konektor N. Ini ke antena. Ini nanti dari radio ya, dari radio TX-nya. Di sini ada power, kemudian ada menu-menunya nanti ya. Ini bisa kita hidupin. Dan diberikan juga untuk adapter di sini 1 ampere 5 volt. Dilengkap dengan micro tip E itu micro ya, jadi bisa untuk ngecas. Nah, ini ada spesifikasinya di sini, kita coba lihat dulu ya. Nah teman-teman di sini, nah ini seperti itu. Jadi nanti akan kebaca powernya, frekuensinya ya. Di sini ada speknya, dia bisa sampai 120 watt. Cover areanya 125 MHz sampai 525. Jadi VHF dan UHF teman-teman ya. Apalagi mungkin yang perlu kita cek gambarannya apa di sini. Nah, ini ada contohnya teman-teman, jadi biar nggak salah. Itu dari radio nanti ke TX ini antena ya. Seperti itu. Nah, ini kalau ngetes itu antena ya antena HT atau antena apa ya, harus lurus ya begini, jangan miring begini. Lurus dan tidak boleh terhalang-halang, harus terbuka. Nah, itu kalau mau ngetes pakai SW132 teman-teman ya. Oke, kita coba aja ya. Kita coba. Oke. Salah, ini konektornya kok kelempar. Ya teman-teman, seperti yang saya bilang, ini tadi konektornya konektor N, jadi kita harus pasang adapter seperti ini. Nah, sebenarnya kalau konektor N itu
enak ya sebenarnya teman-teman ya. Jadi dia langsung masuk, nggak usah pakai ini gerigi-gerigi, dia langsung ngancing udah masuk ya, ada jarumnya seperti itu. Tapi ya selera sih, namanya juga antena itu macam-macamnya. Ini bisa kita hidupin ya teman, sebelum kita ngukur juga bisa kita hidupin. Ini kebetulan udah dicas. Oh ya, hidupinnya angkanya sampai on. Nah itu on. Jadi di sini nanti ada power, kemudian nanti ada SWR di sini ya. Sebenarnya dia ada frekuensinya. Oke, kita akan tes. Mungkin saya akan coba ya. Kita nggak pakai kabel teman-teman ya. Kita akan coba. Ya ini kita pasang dulu dummy load ya. Kita pasang dummy load di sini. Nah, saya akan mau ngukur. Saya mau ngukur power dari Baofeng ya. Nih. Baofeng UV5R mini. Ini masuk ke sini berarti, coba saya cek dulu ya. Nah ini bisa ya teman-teman, ini bisa. Kita coba masukkan dulu. Jadi nggak usah pakai kabel. Kalau kita punya konektor-konektor seperti ini bisa. Tapi kalau nggak ada ya pakai kabel. Nah ini posisi ya nanti tergantung konektornya ini posisi di mana nanti ya. Kita coba aja ngeloknya di mana. Dia ngeloknya di mana, HT-nya menghadap kemana ya. Jadi sesuaikan dengan locknya nanti. Apa dia sudah ngelok? Kalau sudah ya sudah. Kayaknya sudah ya teman-teman ya. Oke. Ini saya bisa hidupin. Nah ini saya coba di 145. Kita langsung high power saja. Radio set. Oh bukan radio set, ya. Program itu untuk power di sini, transmit power. Kemudian kita pilih high. Oke. Nah ini masih kendornya di mana ya? Oh kendornya di sini. Tetap yang di sini ya. Kencang mungkin ya. Oh nggak apa-apa sih sebenarnya, nggak apa-apa itu teman-teman ya. Nggak apa-apa sebenarnya itu. Hanya masalah di HT-nya aja. Jadi saya akan coba putar lagi biar pas. Ini pas nih. Oke, dah kita coba ya. Hidupin lagi karena kelamaan dia mati gitu tadi ya, dia mati. Ini sekarang on lagi. Saya akan pencet ya. Dia 4, berapa itu? 4,5 watt. Jadi lebih rendah dibandingkan SWR yang ini ya. Jadi di situ dia, tapi dia bisa baca ya, untuk frekuensinya dia bisa baca. Coba saya rubah. 4, 3, 5, 0. Maka dia baca juga di UHF-nya. Dia baca teman-teman ya. UHF-nya malah 6 watt ya. UHF-nya bisa 6 watt. Ya, tuh dilihat tuh. Oke, kita coba lagi. 1, 4, 5, 0, 0. Di VHF-nya. Ya itu, VHF-nya 4,6. Jadi lebih besar di UHF-nya. Saya akan coba tes. Saya penasaran Wirecom saya berapa itu ya.
Kalau saya ukur di sini dia lebih besar itu, tapi kali dengan ini menggunakan surcom yang ini dia lebih rendah. Nanti kita coba lihat ya. Kita coba ya tes ini teman-teman ya. Dan nanti kita akan tes untuk radio yang nggak ada layarnya. Dia nanti seperti apa? Kita pasang dulu, mudah-mudahan masuk ya. Karena konektornya itu ngepres dengan knop ya. Nah udah segitu aja pasnya, nggak bisa diputar lagi. Kita coba 145, ini high power. Kita coba ya, berapa teman-teman? 10,4. Oke, sama 10,4 itu di 145. Kemudian kita coba di 435 nya 435. Kita coba tes berapa powernya. Malah lebih besar ya teman-teman, 12. Padahal saya ukur kemarin untuk yang di UHF nya lebih kecil ya, tapi ini lebih besar teman-teman ya. Waduh, luar biasa. Yang besar di UHF-nya tapi di VHF-nya kecil. Nah ini kita coba cek ini apa ya tombolnya. Nah ini tombolnya adjust frekuensi, adjust power ya, bisa dicoba-coba gitu ya teman-teman ya. Cuman sih saya nggak usah rubah-rubah ya. Oke, kita kembali lagi aja. Kembalinya mana tadi tuh? Kembalinya di, aduh, ini tadi 5 loh. Kembalinya di mana? Matikan dulu mungkin ya, atau tekan lama. Kembalinya di situ teman-teman ya. Ini kita coba lagi. Ini 435. Nah itu dia. Kita akan bandingkan ya dengan yang SW33 ya. Karena kalau yang SW33 kemarin itu saya tes justru di UHF-nya yang kecil ya, di VHF-nya yang besar. Tapi ini kebalik ya. Nah, kita tes aja ya. Kalau ini soalnya dia ada frekuensi counternya, jadi dia bisa langsung kebaca frekuensi transmitnya. Sementara kalau yang SV33 itu nggak kebaca teman-teman ya. Dia hanya mengukur, dia konsentrasinya hanya mengukur watt. Namun demikian ya tetap oke. Karena memang fokus di pengukuran ya. Kita pasang dulu untuk dummy load-nya. Kita mau tes ngukur ya teman-teman ya, untuk perbandingan antara SW102 dengan SW33. Nah itu seperti apa? Karena kita perlu tes, kita perlu coba ya, apakah terlalu jauh apa enggak. Kita langsung hidupin aja, kita on kan. Oke, nanti link pembeliannya untuk SW102 saya akan tampilkan di deskripsi ya teman-teman ya. Nah ini kita coba. Nah ini standby udah, ini di UHF ya. Nah itu 9 watt. Kalau tadi di sana 12 watt teman-teman, ini 9 watt. Kemudian di VHF nya kita coba lihat 11 watt. Nah jadi itu perlu kita atur lagi mungkin ya, supaya sama ya teman-teman. Karena namanya juga SWR itu kadang-kadang enggak persis apa yang kita inginkan ya, sehingga berbeda. Nah ini saya coba tes lagi dengan
Oke teman-teman, kita akan tes menggunakan dia antena SX401 ya, skala 20 watt, kemudian power forward, dan ini langsung ya tanpa kabel. Ini frekuensinya di VHF 145 ya, 145. Kita coba high power ya, 10 hampir 11 ya, 10 hampir 11. Sekarang kita coba pindah ke UHF ya. Nah ini sudah UHF teman-teman, kita coba lihat ya, 8 malah 8 tuh, 8 watt. Kita coba lagi, biasanya ya di sini konektornya ini ya 8 watt juga teman-teman ya, nggak ada perubahan, tetap 8 watt. Nah tetap 8 watt ya. Saya coba benerin dulu, siapa tahu ya konektornya aja ini nggak pas ya, memang 8 watt. Kalau di VHF nya tetap tadi di 10 watt ya teman-teman ya, 10 watt. Apakah dia kurang lagi? Enggak, tetap ya 10 watt, 10 11 kadang 11. Oke teman-teman, jadi kalau begitu ini perlu di adjust mungkin ya, ini perlu di adjust karena tadi ada menunya untuk ngejust ya. Jadi ini tadi menunya untuk ngejust. Jadi tadi mungkin ini ya. Nah itu untuk ngejust power ya, mungkin ini powernya harus di adjust ya. Tapi ini saya belum ngejust ya, nanti aja. Mungkin itu yang harus di adjust supaya sama ya. Nah itu teman-teman. Jadi ini saya akan mengukur sekarang pesawat yang nggak ada atau HT yang nggak ada layarnya. Kita mau lihat frekuensinya. Ya, teman-teman, kita akan coba ya. 2, 3, 4. Nah ini coba memori 4. Saya mau tes frekuensinya berapa, power berapa. Power 2,54, frekuensi 430 400. Coba geser lagi. 5, 6, 5, 6. Ininya mempet banget ya. Oke, kita coba memori 5. Memori 5 di 435.240 itu dia 5,2 watt. Ini memang 5 watt ini sih anunya. 6, 8, 9. Nah, di nomor 9. Coba berapa frekuensinya? Ya, itu masih 5 watt. Dia di 435.260. Bener ya teman-teman, bener kok. Kita coba 3, 1. ke 1 ya. 1 di 434 150 ya. Itu dia 5 watt juga. Oke teman-teman, jadi gampang cara ngetahui anunya ya. Ngetahui untuk frekuensinya ya, dan wattnya ketahuan ya, berapa watt. Ternyata ini bisa sampai 5 watt beneran ya di UHF. Nah ini saya mau coba yang Texas ini. Ini powernya kecil teman-teman, yang Texas ini powernya kecil. Dan apakah dia tambah kecil lagi? Ini hanya 1,5 watt ya high-nya. Kita ukur di sini bisa jadi berapa? Apakah sama? Apakah berkurang lagi? Ini sudah high power. Ini high power ya. Kita lihat. Ya, berkurang teman-teman. Jadi dia 1,5 watt jadi 1 watt ya.
cuman dia frekuensinya beda. Nah itu dia. Nah saya coba dia 145, berarti radionya ngaco ya, banyak harmonik atau gimana, jadi itu frekuensinya. Kita coba dulu ya. Jadi frekuensinya itu kok dia nggak di 145 itu, kan kacau ini padahal 145 ya. Oke teman-teman, jadi nggak sesuai frekuensinya. Jadi saya pencet di 145, yang muncul di sini malah 260 berapa. Jadi harmoniknya besar banget ini ya. Oke, kita coba. Saya punya satu lagi radio, ini powernya 2 watt. Apakah ini juga frekuensinya ngaco? Coba kita lihat ya. Nah, ini RX-nya bagus sih, RX-nya ya. Tapi kita mau ngecek frekuensinya ngaco enggak. Ini juga di VIP saja nih teman-teman ya. Ini di VIP saja. Ini sudah high power ya. Kita coba apakah dia betul di 145 dan bisa 2 watt. Oh bisa teman, 2,5 watt. Dan benar frekuensinya tuh 145, benar. Kita coba di ini, saya coba di 162, 260 coba ya. Bener nggak? Bener teman-teman ya. Dan powernya juga masih sama 2,5. Saya coba turun ke bawah 142 ya, high power masih 2 watt dan 142, 2,5 watt. Nah ini benar teman, ini tadi nggak bener ya, ini nggak bener. Kita tes lagi ya untuk menentukan kebenarannya. Jadi seandainya Anda bisa ngetes ya teman-teman ya, radio Anda bener apa enggak, itu dengan ini juga lumayan ya. Artinya kalau dia terlalu banyak harmoniknya, maka frekuensi utamanya itu nggak akan kebaca. Nih, kita coba hidupin. Ini di 145 ya. Oke, kita tes. Tuh, ya kebacanya di berapa itu teman-teman? 263. Oke. Itu dia. Jadi ini ada masalah di Texas ini ya. Dia ternyata tidak bekerja pada frekuensi yang tertampil di layar ini. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kalian bisa ngecek radio-radio kalian ya. Jadi misalnya ini saya nggak bisa di satelit ya kemarin. Kenapa ya? Apakah ada sesuatu yang mungkin sama dengan yang tadi, yang Texas, sehingga dia nggak bisa ke satelit. Nah ini saya akan tes ya teman-teman ya, mumpung ada share ini sebelum dikembalikan. Karena namanya review itu barangnya harus dikembalikan kalau yang dipinjamin, tapi kalau nggak dipinjamin ya nanti kita jadi properti di sini untuk ngetesnya. Oke, kita coba ya teman-teman ya. Kita pancarin high power nih, bener kok ya, dan di situ 4,5 watt, bener loh teman-teman ya, tuh bener ya. Nah saya akan coba ada memori di sini. Oke, ini saya pencet, apakah bener dia berubah? Bener teman-teman ya, tuh seharusnya bisa ya, tuh bener ini frekuensinya, bener yang ini. Oke teman-teman, jadi crossbandnya juga sudah benar, kemudian practice TX-nya benar. Nah kenapa tidak bisa, ini saya juga menjadi pertanyaan untuk ini, kenapa nggak bisa ya.
Tapi secara frekuensi dia normal teman-teman ya. Oke teman-teman, sekali lagi Anda bisa menggunakan Surcom SW102 ini untuk mencari frekuensi yang lagi TX dari radio Anda, sehingga Anda bisa tahu radio kita ini presisi nggak frekuensinya. Kalau meleset-meleset, nah ini ketahuan di sini teman-teman ya, meleset dari frekuensinya, sehingga suara Anda mungkin nggak fokus. Kayak ini tadi ya, ini harmoniknya besar sekali di atas. Nah, yang diukur nggak tahu wattnya yang di atas apa watt yang di frekuensi VHF-nya, seperti itu. Oke teman-teman, itu dia review kita mengenai SWR dari Surcom SW102 ya. Ini sudah bisa untuk frekuensi counter, kemudian sekaligus mengukur power ya, sehingga Anda bisa tahu radio Anda itu normal apa enggak, frekuensinya sesuai apa enggak. Ini bisa kita atur pakai ini. Dan apabila Anda ingin menyambungkan frekuensi, misalnya mungkin Anda punya BF88S ya, seperti Bofeng itu kan nggak ada layarnya, Anda bisa cek pakai ini frekuensinya di berapa, kemudian kita samakan. Kalau Anda punya radio UHF yang lain yang ada layarnya, kita samakan frekuensinya, dia pasti akan connect ya. Yang penting kita tahu tune-nya juga ya. Oke, sekian dari saya teman-teman, semoga ini bermanfaat. SWR Surcom SW102. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang cari itu yang dia dulu, sebentar. Bye bye.